Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرنا على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين ويا أرحم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala na'maihi allati la tuhassaru wa ala alaihi allati la tuqaddaru. Walhamdulillah ja'ala yawmal 'idi farahan wa bishran wa thawaba. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lahu syukran syukran. Wa asyhadu an la ilaha illallah kullu syai'in 'indahu bi ajalin muqaddar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ansahu man da'a ila Allahi wa basyar wa anzar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tema khutbah kita pada Idul Adha pada tahun 1443 Hijrah ini adalah berserah diri kepada Allah merupakan jalan keselamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyerahan diri atau al-istislam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Penyerahan diri kepada Allah adalah dengan mengesakannya, tunduk dengan melakukan ketaatan untuknya, dan melepaskan diri dari semua bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Maka penyerahan diri kepada Allah atau al-istislam terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup kepasrahan terhadap perintahnya, kepasrahan terhadap larangannya, kepasrahan terhadap keputusannya,
dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan dan bersabar atas takdirnya. Fi'lul ma'muri wa tarkul mahdhuri was-sabru 'alal maqduri. Dan yang kedua adalah ikhlas atas semua hal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 29 yang artinya Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja, yaitu murni hanya untuk Allah, tidak ada niat untuk selain Allah. Inilah yang disebut dengan al-istislam, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang belum tunduk kepada Allah, maka ia bukanlah seorang muslim yang sebenarnya. Barang siapa yang berpasrah kepada selain Allah seperti ia berpasrah kepada Allah, maka ia juga bukan seorang muslim yang sebenarnya. Hanya orang yang berpasrah hanya kepada Allah sajalah seorang muslim yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id rahimakumullah, banyak sekali teladan yang pantas kita contoh, yang kita jadikan sebagai suri tauladan, dan kita mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Nuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaumnya dan menyiksa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Ini dikisahkan dalam surat Hud ayat 45 sampai ayat 47 yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang tidak aku ketahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Sebuah permintaan yang penuh dengan rasa berserah diri dan kejujuran Nabi Nuh alaihissalam tentang keadaan anaknya yang ditenggelamkan. Ketika turun adab kepada kaum Nabi Nuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegur bahwasanya anaknya bukanlah keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Nuh agar jangan sampai dia memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Maka saat itu Nabi Nuh sangat-sangat menyesal atas apa yang beliau lakukan, dan ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon sesuatu yang tidak aku ketahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Nabi Nuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari ketundukan dan kepasrahan itu diselamatkan Nabi Nuh dan kaumnya bersama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hal ini surat Hud ayat 48. "Qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim." Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia,
kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah buah dari kepasrahan, keselamatan di dunia dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ini kisah juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak putranya yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya setelah mencapai usia tuanya untuk dibawa ke tengah padang pasir yang tandus. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada orang. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Hal ini dikisahkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat hadis yang panjang yang artinya, wanita yang pertama yang memakai ikat pinggang adalah ibunda Nabi Ismail, Hajar alaihissalam. Beliau memakai ikat pinggang karena untuk menutupi dari Sayyidah Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan putranya yang masih menyusu hingga diletakkan di atas gundukan tanah di Baitillah, di atas Zamzam, di bagian atas masjid. Pada saat itu di Makkah tidak ada orang sama sekali dan tidak ada air. Keduanya, ibu dan anak itu diletakkan di sana, ditinggalkan untuk mereka berdua sekantong kurma dan sekantong air. Kemudian Nabi Ibrahim segera berlalu. Maka ibunda Nabi Ismail berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Dan kenapa engkau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun?" Siti Hajar terus-menerus menanyakan dan mengejar-ngejar sang suami. Sedangkan Nabi Ibrahim terus berjalan dan berlalu tanpa menengok sedikit pun. Maka Sayyidah Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini, wahai Ibrahim?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka Siti Hajar berkata, "Kalau demikian, maka ia tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempatnya semula. Maka Nabi Ibrahim segera pergi hingga ketika sampai di celah bukit dan tidak nampak lagi oleh Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah, kemudian mengangkat kedua tangannya membacakan doa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang sangat dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibunda Nabi Ismail kemudian menyusui putranya dan minum dari air yang ada dan makan dari kurma yang ada. Dan keduanya akhirnya persiapan atau simpanan itu habis dan akhirnya mereka berdua kehausan. Maka ibunda Nabi Ismail melihat ke berbagai arah. Maka didapatkanlah Bukit Safa yang terdekat darinya. Kemudian ia lari ke arah Bukit Safa, kemudian melihat ke sana dan kemari agar mendapatkan seseorang. Ternyata ia tidak mendapatkan seorang pun. Kemudian menuruni Bukit Safa hingga sampai ke lembah lagi, dan kemudian melihat ke Bukit Marwa dan naik ke atas Marwa untuk melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari seseorang dan mencari air. Namun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Sayyidah Hajar melakukan hal itu berulang-ulang hingga 7 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah sa'inya manusia antara keduanya, Bukit Safa dan Bukit Marwah." Hingga ketika hampir sampai di Bukit Marwah, tiba-tiba terdengar suara. Maka Siti Hajar berkata, "Diam." Maksudnya adalah kepada dirinya sendiri agar memperhatikan ada suara.
kemudian berusaha untuk menfokuskan mendengar suara tersebut. Maka ia berkata, sungguh engkau sudah mendengarnya kalau engkau ada pertolongan. Ternyata yang ada adalah seorang malaikat berada di tempat Zamzam. Maka ia menjejakkan tumitnya, atau sebagian riwayat menyebutkan dengan sayapnya, hingga muncul air. Maka Sayyidah Hajar mengumpulkan air itu dengan tangannya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membendung air Zamzam tersebut. Ibnu Abbas kemudian menceritakan, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ummu Ismail. Seandainya Zamzam itu dibiarkan dan tidak dibendung, maka ia akan menjadi sungai yang mengalir. Ibnu Abbas berkata, Sayyidah Hajar kemudian minum, menyusui putranya. Maka malaikat berkata kepadanya, jangan kamu takut untuk tersia-siakan. Hasil kepasrahan dari Sayyidah Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah munculnya air Zamzam, datangnya kabilah Jurhum, dan kemudian dibangunnya Baitullah di lembah yang penuh berkah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id rahimakumullah. Berikutnya kepasrahan itu juga nampak pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa keraguan dan sang putra juga tanpa rasa ketakutan pasrah dengan perintah Allah ini. Ia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ismail juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 112 yang artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk di antara orang-orang saleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah kepasrahan yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya menghasilkan apa yang kita lihat saat ini, yaitu haji, kemudian korban, dan berbagai macam ajaran-ajaran kebaikan yang lain. Hadirin sidang Jumat, sidang salat Id rahimakumullah. Kisah berikutnya adalah kisah keteladanan kepasrahan ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam agar menghanyutkan sang putra yang baru saja dilahirkan di Sungai Nil, yang panjang, yang lebar, yang dalam, tanpa kesedihan, tanpa keraguan, karena ingin menyelamatkan dari sembelihan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam hal ini dalam surat Al-Qasas ayat 9, ayat 7 sampai ayat 9. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah ia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dibungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun,
Ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadari. Buah dari kepasrahan sang ibu adalah Allah SWT mengembalikan Nabi Musa kepadanya dan memilihnya menjadi nabi, dan dijadikannya hamba yang bisa berbicara langsung dengan Allah SWT atau kalimullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah kepasrahan berikutnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa agar pergi dari Mesir, hingga ketika sampai di pantai dan lautan berada di hadapannya, sedangkan Fir'aun berada di belakangnya. Pada saat itu ada kekhawatiran, ketakutan merasuki hati-hati pengikut Nabi Musa alaihissalam. Namun tidak demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada sama sekali rasa khawatir, tidak ada sama sekali rasa takut, tapi beliau mengatakan dengan penuh keyakinan, "Kalla inna rabbi sayahdin." Tidak, sesungguhnya Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Hasil daripada kepasrahan Nabi Musa ini adalah diselamatkannya dari Bani Israel. Diselamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id rahimakumullah. Demikian juga yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi perang Uhud. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka, dan banyak di antara para sahabatnya yang terluka, orang-orang musyrik Mekah sudah kembali ke Mekah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali ke Madinah. Maka di tengah perjalanan, orang-orang musyrik Mekah menyesal dan ingin kembali untuk menyerang Madinah, karena mereka hampir saja bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang musyrik Mekah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya dan bersabda, "Barang siapa yang mengikuti perang hari kemarin, yaitu hari Uhud, maka hari ini kita akan mengejar musuh, yaitu orang-orang kafir musyrik Mekah yang akan menyerang kita." Saat itu para sahabat Rasulullah SAW masih dalam keadaan letih dan banyak yang terluka. Mereka saling membopong, saling mengangkat satu dengan yang lain yang kemarin ikut berperang untuk dibawa kembali bersama Rasulullah SAW. Mereka tidak mengeluh dan mereka tidak mengecam Rasulullah SAW, tapi mereka semua istislam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti perintah Rasulullah SAW dalam keadaan kesulitan mereka itu sendiri. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemenangan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik ketakutan dan kembali ke Mekah dalam keadaan ketakutan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jamaah salat Id rahimakumullah, kepasrahan seperti apa yang dituntut dari kita? Yang dituntut dari kita adalah kepasrahan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk memasuki Islam secara utuh, bukan mengikuti sebagian dan meninggalkan sebagian. Karena orang yang mengikuti sebagian yang ia mau dan meninggalkan sebagian karena nafsunya tidak mau, maka selangkah demi selangkah ia telah mengikuti langkah-langkah syaitan, hingga semakin lama semakin menjauh dan akhirnya akan meninggalkan Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini perbedaan antara ahlul iman dengan ahlul hawa. Perbedaan antara seorang ahli iman dan ahli yang mengikuti hawa nafsu. Ahlul iman adalah orang yang menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada ajarannya tanpa ragu dan keraguan di dalam hatinya, tanpa ada keraguan di dalam hatinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik ia tahu hikmatnya dari syariat tersebut atau tidak. Mereka tidak menjadikan otak dan nafsunya sebagai ukuran menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Maka sifat orang yang beriman berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Oleh karena itu, maka hendaknya kita harus memberikan kepasrahan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Ini tentu saja jelas berbeda dengan orang yang tidak beriman, yaitu seorang yang beriman pada sebagian ayat dan tidak beriman kepada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada kitab yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang berat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah terhadap mereka. Maka kehinaan, kerugian ketika mengikuti orang-orang seperti ini, yaitu mengimani sebagian syariat dan kufur dengan sebagian yang lain. Jamaah salat rahimakumullah, itulah teladan yang harus kita teladani. Dan saatnya kita saat ini untuk melihat diri kita, yaitu pasrah total menerima aturan Allah, pasrah total dalam menjalankan perintahnya, pasrah total dalam menjauhi larangannya, pasrah total dalam qada dan qadarnya. Al-islamu fi kullil umur wa fi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur was sabri 'alal maqdur. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, bangsa dan umat ini, dengan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi khususi faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhaladdin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah, perbaikilah kondisi kami, keadaan kaum muslimin. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan, angkatlah penderitaan. Ya Allah, selamatkanlah hamba-hambamu kaum muslimin dari segala fitnah dan bencana. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami. Sesungguhnya musuh-musuh kami tersebut tidak akan bisa melemahkanmu ya Allah. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, jadilah Engkau penolong bagi mereka. Wahai Zat yang Maha Perkasa, wahai Zat yang Maha Kuat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari raya Idul Adha ini, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal-amal kami, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jangan pandang kami dengan pandangan keadilan-Mu, apalagi pandangan murka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa-puasa kami, salat-salat kami. Ya Allah, jadikan haji saudara-saudara kami yang saat ini sedang memenuhi panggilan-Mu, hajinya haji yang mabrur. Jagalah mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, kembalikan mereka ke rumah-rumah mereka dengan selamat, dan terimalah haji mereka, kumpulkan mereka dengan keluarga mereka ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang meninggal saat melaksanakan ibadah haji ini ya Allah sebagai syuhada. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa memenuhi panggilan-Mu untuk melengkapi keislaman kami dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan bagi kami untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, terimalah korban-korban kami. Ya Allah, terimalah takwa-takwa kami. Ya Allah, jadikan kami bisa melaksanakan korban tahun ini, bisa melaksanakan lagi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya selama kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang belum mampu untuk melaksanakan korban tahun ini bisa melaksanakan korban di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya Allah selama kami masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui dosa-dosa kami, mengakui kelemahan-kelemahan kami. Sudah Engkau karuniakan kepada kami kesempatan untuk beramal baik dengan pahala yang Engkau lipat gandakan. Namun kami yang ya Allah tidak peduli, tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Justru tidak sedikit dari kami ya Allah yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Ampuni kami ya Allah. Logika kami, iman kami mengakui akan karunia dan kesempatan yang Engkau berikan itu ya Allah. Namun kami tidak mampu mengalahkan nafsu kami ya Allah, tidak mampu menundukkan dan mengalahkan ego kami yang sudah dikuasai oleh nafsu dan setan kami ya Allah. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang terdolimi di seluruh penjuru dunia. Berikan pembelaan-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami di Al-Quds. Mereka sedang mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang dinisakan oleh orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah, kewajiban membela tempat suci Masjid Al-Aqsa bukan hanya kewajiban mereka saja ya Allah, tapi tanggung jawab kami juga. Mereka menyambung nyawa untuk melindungi tempat suci kami, sementara kami hanya tertegun di sini ya Allah. Banyak di antara kami yang tidak tahu, bahkan tidak peduli ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami di waktu kecil. Yang bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, di usia mereka yang sudah uzur ya Allah, di hari Idul Adha ini ya Allah, yang seharusnya kami mendampingi mereka ya Allah, di hari tua mereka ya Allah, ternyata kami tidak bisa mendampingi mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang dengan berbagai alasan kami yang kami buat ya Allah untuk tidak bersimpuh di hadapan mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah ya Rabbi.
Kami bisa membuat berbagai alasan di hadapan manusia untuk menutupi kemalasan kami, menutupi keengganan kami untuk bersimpuh memohon maaf dan restu kepada mereka, ridha mereka. Kami bisa menutupi kesalahan kami ya Allah, tapi kami tidak bisa menutupi dan tidak mungkin kami menutupi kesalahan kami ini di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang tidak mampu membalas kasih sayang mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Ampuni kami ya Allah yang telah membuat perasaan mereka letih, capek karena tingkah laku kami, perkataan-perkataan kami, sehingga menjadi pikiran-pikiran yang menyakitkan hati mereka ya Allah. Ampuni ya Allah yang sering meremehkan mereka. Ampuni kami ya Allah yang sering meremehkan mereka karena pendidikan mereka lebih rendah dari kami ya Allah. Padahal mereka lah yang telah menjadikan kami seperti ini. Ya Allah ya Tuhan kami hanya mampu memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengasihi mereka, menyayangi mereka, menjadikan hati mereka tenang, badan mereka sehat. Karuniakan keberkahan dalam hidup mereka, dalam sisa-sisa umur mereka, dalam keseharian mereka. Ya Allah, kami yakin bahwa Engkau yang bisa menyayangi mereka, menjaga mereka. Dan sekiranya Engkau ya Allah sudah berkehendak untuk mengambil mereka ya Allah, jadikanlah husnul khotimah sebagai akhir umur mereka. Jadikan kalimatut tauhid sebagai akhir kata-kata indah mereka. Jadikan amal soleh menjadi akhir perbuatan mereka, serta jadikan surga menjadi akhir persinggahan mereka ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah tiada di hari yang suci ini ya Allah, di Idul Adha ini ya Allah, yang biasanya kami bisa bersimpuh di pangkuan mereka untuk memohon dan berbakti kepada mereka, berdoa untuk mereka. Namun kali ini ya Allah telah tiada. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, terimalah amal-amal mereka, luaskan kubur mereka, lepaskan mereka dari siksa kubur, lepaskan mereka dari panasnya api neraka, dan masukkan mereka ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk istri-istri kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, terimalah amal mereka, jadikan keimanan hiasan kehidupan mereka. Ya Allah, ampuni kami ya Allah atas perlakuan kasar kami pada mereka, sikap yang kadang menyakiti dan hati dan perasaan mereka. Ya Allah, betapa banyak kesalahan kami pada istri-istri kami, ibu dari anak-anak kami. Dialah yang mengandung dan menyusui anak-anak kami, yang mengasuh dan mengajari anak-anak kami, dan mengajari mereka agar menghormati kami ya Allah, bapaknya. Betapa kerasnya hati kami dan betapa kurangnya simpati kami kepada mereka. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, betapa banyak hak-hak mereka yang belum kami penuhi. Ya Allah, rahmati istri-istri kami, sayangi istri-istri kami, dan berkahi istri-istri kami. Untuk suami-suami kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal mereka, bimbinglah mereka menuju ridhamu ya Allah. Merekalah imam-imam kami yang menjadi panutan dalam rumah tangga kami, bagi kami para istri, anak-anak dan cucu dan keturunan kami. Ya Allah, karuniakan keimanan kepada mereka, hiasi hati mereka dengan keimanan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, betapa banyak kami para istri salah kami kepada suami-suami kami. Betapa sering kata-kata kami menyakitkan mereka. Betapa banyak ungkapan kami yang menjadikan mereka bersedih. Betapa banyak kami tidak membuat bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka. Padahal mereka telah membanting tulang, memeras keringat, menyambung nyawa, menantang bahagia, menantang bahaya untuk kebahagiaan kami dan anak-anak kami. Ya Allah, betapa kurangnya kami berterima kasih kepada mereka, dan betapa banyaknya kewajiban-kewajiban yang belum bisa kami laksanakan untuk mereka. Ya Allah, jagalah suami kami ya Allah, karuniakan kesehatan selalu kepadanya, berkahi langkah-langkahnya, dan bimbinglah menuju ridhamu ya Allah. Mudahkan mereka untuk meniti jalan hidayahmu. Karuniakan kepada mereka teman-teman yang baik, yang mendukung dan mendorongnya untuk berbuat kebaikan. Jauhkan mereka ya Allah dari semua mara bahaya. Jauhkan mereka dari teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Jauhkan mereka dari teman-teman yang menjauhkan mereka dari ketaatan kepadamu.
untuk anak-anak kami ya Allah. Lindungilah mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salihah, yang menjadi penyejuk mata bagi kami dikala kami tua. Mudahkanlah mereka untuk melawan godaan zaman, teknologi yang merusak, kecanduan yang merusak hati dan pikiran mereka. Karuniakan kepada mereka pasangan yang saleh dan salihah, dan karuniakan kepada mereka anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.